Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus, alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat bersama kami. Saya Herz Buno Arif. Dan saya Agi Beta, tetap sehat, semangat, dan Semangat, merdeka. semangat terus, jangan putus asa. Tadi kebalik, saya Ya, salamnya tetap putus asa, jangan semangat, gitu. tetap semangat Mas Hersu, walaupun Iya. apapun yang terjadi. Yes, oke. Hmm. Saya cuma membayangkan kemarin rupanya Pak, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming itu ketika pergi ke acara gelar pasukan ya di Batu Jajar kemarin mereka semua menggunakan Ya, WUS semua ya Mbak ya kelihatannya pulang pergi gitu ya. betul. Saya nggak tahu Mhm. apakah Pak kalau Gibran pasti saya nggak tahu dia nyadar atau tidak atau kalau toh nyadar dia nggak peduli. Tapi kalau Pak Prabowo kira-kira paham nggak ya kalau bahwa yang dia naikin itu sebenarnya panas itu tempat duduknya itu karena di eranya Pak Jokowi ini kan di eranya Pak Prabowo ini mulai mesti bayar utang itu BUMN-nya untuk WUS ini karena WUS ini kan masih rugi Mbak ya dan kemudian Iya. hitung utangnya besar dan ini akan membebani BUMN terutama ya PT KAI yang sekarang jadi Mhm. penanggung jawabnya gitu ya. Iya, ini luar biasa sekali. Saya rasa pasti Prabowo tahu ya, secara dia sangat mengawasi penuh itu Danantara. Hmm. Dan sekarang ini kabarnya Danantara lah yang akan membayari utang dari WUS. Jadi Hmm. WUS ini walaupun dikatakan kan seringkali Mas Hersu ada berita WUS hari ini tembus 20 Hmm. apa 20 ribu Hmm. penumpang begitu Hmm. dan Hmm. puluhan ribu lagi Hmm. bahkan tembus. Jadi diprediksi misalnya 25 ribu ternyata penumpangnya ada 27 ribu dan Hmm. sebagainya. Hmm. Hmm. Itu ternyata memang tidak bisa menutupi utang-utang WUS begitu yang Tetap aja ya secara statistik naik tapi berarti kan sejak awal ini ya visibility study-nya yang nggak jalan ya Mbak Agi ya karena memang berubah-ubah terus juga kan kita ingat ya waktu itu ya. betul, betul. Dan kita ingat pada saat itu sebetulnya kan sudah banyak sekali yang memperingatkan bahwa ini pasti akan boncos, ini pasti Hmm. akan merugi. Dan siapa yang akan menanggung kerugiannya? Karena dari sejak awal saja itu sudah dikatakan bahwa tidak akan ada persis lah mirip dengan IKN ya, bahwa tidak akan ada dana APBN begitu yang masuk, tidak akan ditanggung oleh APBN apa dan sebagainya. Tapi ternyata konsorsium konsorsium yang dibentuk itu ada penanaman modal dari APBN yang masuk ke situ dan kemudian itu digunakan untuk membiayai proyek WUS tersebut. Hmm. Terutama misalnya yang kita sebut-sebut pada waktu itu adalah PT Kereta Api. Sudah pasti dia menjadi ketua konsorsiumnya begitu ya Mas Hersu. Ya, Dan PT Kereta Api ini sebelum membiayai WUS dia baik-baik saja, iya. sehat-sehat saja. Hmm. Begitu. Luar biasa, bahkan pada tahun kemarin ya itu eh, berapa ratus juta itu yang naik naik kereta api. Jadi kereta api kita kan memang dari sejak zaman Menteri Perhubungan Jonan itu berkembang pesat jauh sekali Hmm. begitu Hmm. ya. Dan Jonan juga sudah kalau berdasarkan catatan kita, proposal pembangunan kereta cepat itu sudah bolak-balik masuk ke Jonan pada saat dia menjadi Menteri Perhubungan dan selalu ditolak oleh Jonan karena memang Ya. menurut dia tidak masuk, nggak keekonomiannya itu tidak masuk. Bahkan kalau menurut Faisal Basri, ekonom kita yang sudah almarhum, sampai kiamat pun atau apa istilahnya dia itu Ya. kita tidak akan sanggup membayar karena memang kerugian. Dan kita pernah juga mengkontenkan, kita hitung sendiri waktu itu Mas Hersu, bahwa pada setiap hari itu harus nombok sekitar 2,5 miliar Hmm. untuk operasional bus itu. Jadi sesudah dia mendapatkan pendapatan sekian-sekian dari tiket, dari apa, dari penyewaan konter-konter atau but-but itu kan Hmm. disewakan ya kepada pihak ketiga, kepada swasta apa dan sebagainya, pemasukan dari itu semua, kemudian dikurangi operasional, setiap hari itu masih harus ada sekitar 2,5 miliar itu yang ditombokin. Makanya tidak heran kalau kemudian misalnya pada semester pertama tahun 2025 ini eh, beban yang ditanggung itu sudah hampir 1 triliun, sekitar sembilan ratus lima Ya. puluh miliar sekian. Ya itu namanya yang benar bukan wus tapi wos. Ngowos itu Awas. namanya ya. yang yang benar. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kemudian infrastruktur yang dibangun di eranya Jokowi itu kemudian Jokowi. memang menjadi beban pemerintah karena kemarin misalnya ketika kita menyimak postur APBN kita ya, postur Mhm. APBN tahun 2026 dan kemudian nota keuangan Mhm. akan terlihat sekali bahwa ya berat itu APBN kita karena untuk beban utang saja.
utang itu berarti cicilan pokok dan bunga itu sudah tembus sampai Ya. 1.300-an triliun ya Mbak Mhm. Agi ya. Padahal kan APBN kita hanya sekitar 3 ribuan sekian. Dan itu yang Iya. menjelaskan Ibu Sri Mulyani juga sudah menyatakan bahwa kita ini akan defisit sampai lebih dari 600 triliun. Kemana lagi yang ngutang lagi kan gitu. Itu dia yang selalu kita pikirkan. Akan Ibu Sri Mulyani ini kan menteri di eranya Jokowi dan dia tahu semua dia loloskan saja semua Mhm. anggaran-anggaran di era Jokowi. Padahal katanya dulu waktu di eranya Pak SBY itu Mhm. seperti kata Pak JK itu berani Pak Sri Mulyani melawan gitu. Tapi kemudian di eranya Mhm. Prabowo kok seperti di eranya Jokowi nurut-nurut saja gitu. Dan dampaknya sekarang pemerintahan yang sekarang yang sangat berat dan akhirnya ini nah kita sempat singgung juga kemarin saya wawancara dengan Mhm. Pak Amdani ahli keuangan itu diingatkan bahwa ini bisa jadi tsunami loh di daerah karena Iya, betul. karena Mhm. transfer Transfer ke daerah. daerah itu sekarang Mhm. dikurangi cukup cukup tinggi dan Mhm. belum lagi Ibu Sri Mulyani juga bisa motong-motong juga lagi Pak, yang sudah diputuskan oleh undang-undang masih bisa dipotong-potong lagi oleh Ibu Sri Mulyani dia dan itu semua disimpan di kementerian dan kementerian dan lembaga yang itu Mhm. bisa digunakan oleh pemerintah pusat. Jadi serem ini negara ini, Bang. Iya, iya. Jadi untuk transfer ke daerah kalau tidak salah itu nilainya 900 triliun sekian ya. Kemudian dihemat sepertiganya sehingga hanya tinggal 600 sekian. Jadi dihematnya 300 triliunan dengan asumsi bahwa itu banyak sekali yang memang tidak efisien seperti Hmm, hmm, rapat-rapat di hotel, hmm, di apa namanya, kemudian studi banding apa seperti itu begitu. Jadi banyak sekali yang memang eh, tidak bocor lah, hmm, istilahnya adalah kebocoran. Tapi ternyata itu juga menyebabkan daerah-daerah ini sulit untuk hmm. mereka mengalokasikan APBD-nya begitu. Iya, Mereka karena harus, ya memang mereka itu kan yang pendapatan asli daerahnya yang besar tuh sedikit banget, Mbak. Ya, rata-rata pendapatan iya, asli daerahnya itu hanya kecil dan mereka mengandalkan transfer dana dari pusat. Jadi ketika transfer dari dana dari pusat. pusat, Mhm. ya berat situasinya dan makanya kemudian terjadi itu ya seperti yang di Pati kemarin lepas bahwa ada Mhm. yang arogan cara apanya Iya, responnya. Tapi ini kan udah mulai terjadi misalnya nanti yang siap-siap Cirebon ini OTW seperti Pati ya kelihatannya karena cara iya. berkomunikasi ininya juga sama, kepala daerahnya juga sama gitu. Mhm. Iya, Cirebon, Banyuwangi juga sudah Hmm, bergerak, hmm, donasi-donasi udah terkumpul. hmm, Jadi ini rawan di daerah ya. Ya, hmm, apalagi dengan sikap dari pemerintah daerahnya kalau seandainya tidak hati-hati. Coba kita kembali lagi kepada ini masalah WUS ini. hmm, Ini hmm, kan sampai sekarang pun oleh para buzzernya Jokowi ini hmm, masih selalu dihembus-hembuskan bahwa oh, untung kita memiliki WUS sehingga hmm, kita terkenal pihak luar negeri pun membandingkan dengan transportasi yang ada di India, hmm, yang ada hmm, di negara-negara Asia Asia lainnya begitu di mana kita jauh lebih canggih. Iya, tapi ini yang membayari akhirnya sekarang ini Danantara. Danantara itu berasal dari himpunan uang yang ada di BUMN yang seharusnya bisa digunakan justru masuk ke dalam APBN dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini kan bulat jadinya, Mas Hersu. Nah, hmm. bagaimana nanti sistem pelaporannya? Sementara eh, uang itu yang sekarang itu boncos itu juga dari APBN masuk ke dalam BUMN. BUMN ini ada eh, coba ya kita apa aja itu konsorsiumnya. Ya, perusahaan pelat merah yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia itu nama konsorsiumnya. PSBI yaitu adalah Kereta Api Indonesia Persero PT KAI sebagai ketua dan kemudian ada PT Wijaya Karya ini juga udah habis-habisan boncos-boncosan ini kasihan banget Wijaya. Sebelumnya Wijaya Karya juga biasa-biasa saja, sehat-sehat saja gitu sebelum masuk dalam konsorsium ini. Kemudian ada PT Jasa Marga dan kemudian ada Perkebunan Nusantara, PTPN pun juga dilibatkan dan kemudian ini mencakup 60% ya di saham antara apa namanya kerjasama dengan pihak Cina yang kemudian ini membiayai dari pihak Cina sendiri hanya 40%, kemudian ini membiayai KCIC tersebut Kereta Cepat Indonesia Cina. Dan bagaimana dengan kerugiannya? Ya, kalau coba kita lihat ini nilai kerugian itu pada tahun ini saja sudah 1,6 triliun. Ini berdasarkan laporan keuangan dari PT KAI ya. Hmm, Sebelumnya bahkan laporan keuangan dari KCIC ini sampai sekarang juga tidak ada Mas Hersu. hmm, Jadi kalau kita melihat
secara kita mau membandingkan atau kita melihat secara detail itu ya tidak ada begitu, belum ada atau sengaja memang tidak keluar. Kalau seharusnya kalau udah keluar kan kemudian Hmm. ada audit ya dari Hmm. BPK apa dan sebagainya sehingga kita bisa melihat gitu. Hmm. Nah, dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia per 30 Juni 2025 itu PT Pilar Energi BUMN Indonesia atau PSBI yaitu konsorsium itu tadi sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih Hmm. sebesar 4,195 triliun. Itu Hmm. tahun lalu saja sudah 4 triliun lebih. Nah, kerugian masih berlanjut pada tahun ini. Ini pada baru satu semester ya. Per Juni 2025, PT PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar. Nah, sementara pada tahun ini, 2024, KAI juga harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun. Hmm. Bayangkan, ini hampir setara dengan nilai korupsinya Setia Novanto dan kawan-kawan. Hmm. Yang kala itu, ini kerugiannya KAI, ini hanya tahun 2024, belum lagi ditambah dengan kerugian hampir 1 triliun tadi di tahun 2025, dan ini masih masih terus berlanjut Ya, ini begitu kan ya. baru bulan berapa ya di tahun 2025 ya, belum penghitung. Mungkin itu masih semester pertama hitungannya kelihatannya, Pak ya. Ya, sampai dengan bulan Juni ini Mas Mas Ya. Hmm. Hersu ini luar biasa. Jadi seluruh apa ya, seluruh beban utang pembangunan itu tadi untuk WUS itu tadi akan dibebankan semua kepada pemegang saham KCIC. Jadi sudah pasti konsorsium ini boncos-boncosan gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, inilah yang kemudian sedang dibicarakan dan kemungkinan besar memang ada rencana akan ada penalangan utang ini atau akan dibayari oleh Danantara. Hmm. Begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik juga di masyarakat. Bagaimana ini? Memang ada dalam Danantara itu ada klaster restrukturisasi, Mas Hersu. Hmm. Jadi antara lain BUMN-BUMN besar begitu ya, yang signifikan gitu, yang kemudian bisa direstrukturisasi dengan dana dari Danantara. Tapi masalahnya WUS ini kan kita udah tahu dari awal bahwa dia akan Nggak akan boncos, rugi bahwa dia sampai mati, sampai kiamat aja nggak untung kata. Gitu. Hmm. sudah tahu ini. Luhut kan sudah diperingatkan Hmm. berkali-kali, Hmm. bahkan Pak Jonan pun ketika itu menolak proyek ini. Dan Kenapa? Karena kalau groundbreaking nggak hadir kan dia ketika dilakukan groundbreaking nggak oleh hadir Jokowi. ketika Hmm. groundbreaking ketika itu yang Hmm. dipertanyakan gitu, kenapa Jonan kemana begitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Pada tahun 2016 kalau tidak salah groundbreaking, jadi dia masih menjadi Menteri Perhubungan ketika itu. Dan Pak Jonan ya terang-terangan ini orang kan termasuk salah satu menteri yang apa yang sukses gitu ya menangani bidang perhubungan dan sebelumnya juga di kereta api. Jadi ketika itu Jonan mengatakan bahwa itu memang tidak realistis dan jaraknya terlalu dekat antara Jakarta dengan Bandung. Kalau seandainya Jakarta langsung Surabaya dan sebagainya itu memang make sense, memang diperlukan yang cepat. Dan sementara Jakarta Bandung ini kan sudah banyak sekali apa transportasi seperti misalnya travel itu saja sudah Hmm. bersaing sangat ketat karena pengusaha travel sekarang antara Jakarta Bandung itu banyak sekali. Dan kemudian juga kereta api Parahyangan itu juga eh, eh, apa melayani transportasi antara Jakarta Bandung juga dengan sangat baik. Ketika itu kan sempat beredar dari awal juga udah tahu ini Hmm. sepertinya akan dibunuh nih kereta yang murah-murah ini, sepertinya Hmm. seperti itu. Nah, jadi sudah tahu dari awal bahwa ini kereta ini akan boncos-boncosan dan akan membebani APBN kita. Siapa lagi? Apalagi pada saat terakhir Luhut itu ke Cina, kemudian terjadi pembengkakan ketika itu. Ya, dan Yang kalau mau di nego ya untuk bunganya dan sebagainya tuh. betul untuk nego bunga dan ternyata tidak berhasil karena Hmm. bunganya tetap berapa 3,4% atau berapa teman-teman bisa menceknya kembali. Sementara bunga yang tadinya kan kita sudah ada survei begitu ya dari pihak Cina dari pihak Jepang dan bunganya itu sangat-sangat murah Hmm. banget dan teknologi mereka juga teknologi yang selama ini begitu lebih baik daripada teknologi Ya, dari Cina. kan Jadi sejak awal yang bikin visibility study-nya kan Jepang sebenarnya begitu karena hanya dengan alasan bahwa Jepang minta jaminan dari pemerintah sementara Cina tidak, kemudian akhirnya diambil Cina. Ternyata belakangan Cina sudah biayanya lebih mahal dan kemudian juga malah minta semua jaminan dari pemerintah juga begitu. Dan ini yang membuat kemudian Jepang sempat marah kan pada waktu itu Mbak Agi ya. marah betul. Ya, dan Masyarakat Jepang juga marah. ya. Dan Bahkan ini ya, apa namanya? ya silakan. Ya. Iya. Dan sekarang ini seperti ekonom dari Selios Bima Yudhistira dan banyak juga pengamat lainnya mengatakan Pak Walil Rizky begitu juga. Kita ini sudah masuk ke dalam jebakan utang Ya, Cina. ya.
Iya. Yang dialami oleh negara-negara lain dan sudah diperingatkan betul bahwa ini Iya, akan jadi jebakan utang Cina gitu ya. Dan Amerika akhirnya sekarang Amerika udah lama ngingetin kita itu untuk itu. Walaupun ada persaingan dengan Cina memang kita tahu, tapi tetap sudah lama ngingetkan bahwa itu dia jembatan utang. Ini kan Cina ini kalau dalam bahasa Indonesia kita buat rentenir global sebenarnya gitu ya. Di depannya dia iya, manis, tapi di belakangnya itu mengerikan. Salah satu yang paling sering jadi contoh itu pelabuhan laut Hambantota ya di mana iya, di Sri Lanka. Itu karena kan mereka langka. ya mereka kan membangun juga bandara Rajapaksa itu yang jauh sekali dari ibu Iya. kotanya Sri Lanka, dan kemudian ketika tidak bayar kemudian Hambantota itu juga diserahkan kepada Cina, dan Mhm. ternyata itu kemudian kalau saya beberapa saya bicara dengan diplomat Indonesia itu kemudian dijadikan pangkalan karena itu laut dalam ya, jadi pangkalan kapal selamnya Iya, kapal Cina. selam. Jadi ini sangat strategis Mbak yang gini-gini, dan itu yang terjadi di Indonesia kan. Orang seperti Manusia Merdeka Saya Didu sejak awal mengingatkan soal itu bahwa ini targetnya mereka bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga targetnya kalau ini one belt one road gitu yang pada waktu itu yang mau Ya, betul. diambil. Jadi Mhm. dan anehnya pejabat-pejabat kita yang Anda sebut tadi itu dulu Mhm. termasuk Menteri BUMN-nya Rini Sumarno kan termasuk yang juga banyak anu sekali ya Iya. dengan Cina ini ya. Mhm. Kemudian Pak Mhm. Luhut jelas kalau kita ngomong soal Cina ini Mhm. yang paling semangat adalah Pak Luhut. Pak Jokowi juga hal yang sama. Dan anehnya seperti Anda tadi sebut bilang bahwa ini teknologi modern dan sebagainya. Ini bukan hasil karya bangsa kita. Ini cuma orang Cina. Ini mau Cina membangun di Indonesia gitu. Justru malah saya sempat juga mendengar Bung Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu mengingatkan kalau maunya teknologi tinggi itu dulu ya zamannya Habibie ketika kita membuat Mhm. pesawat apa N21 atau N18 saya lupa tuh. Mhm. Tetuko itu yang Iya. di zaman Pak Harto, dan kemudian yang terjadi kan ini banyak sekali diaspora Indonesia yang lari ke perusahaan-perusahaan apa pembuatan pesawat di luar negeri. Salah satunya Iya. ke Brasil yang Embraer itu yang sekarang sudah sukses, bayangkan tuh. Mhm. Mhm. Jadi kita sebenarnya kalau mau diomongin mau teknologi tinggi ya yang di ruang angkasa itu, bukan yang sekarang ini, karena Cina sendiri kan teknologinya kalau dibandingkan Jepang juga masih jauh soal kereta cepat ini Iya, Mbak Agi ya. jauh, betul, Ya, betul. Dari jumlah kecelakaan juga ya. kan kereta dengan teknologi Jepang yang kemudian digunakan juga di negara-negara lain begitu dan teknologi Cina bahkan di Cinanya sendiri jumlah kecelakaan itu jauh lebih besar begitu yang Mm. memakai teknologi Cina ketimbang yang memakai teknologi Jepang dan Iya, kita iya. tahu berbagai riwayat yang ada di Afrika ya seperti Mm. yang terjadi di mana Uganda kalau tidak salah ya Zimbabwe, Nigeria, Ethiopia, dan sebagainya itu jebakan utang ini kan sudah Ya, sudah menjadi contoh yang negara apa yang seharusnya Eropa kita Timur juga lihat. banyak yang kena juga Mbak. Beberapa Betul, negara. iya. Ya. Mm. Iya, iya betul. Dan sebagian juga kalau di luar negeri ada misalnya negara bagian yang terpisah apa dan sebagainya. Bahkan Italia juga ada yang kotanya masuk ke dalam jebakan Ya. utang Cina ini. Dan masuknya memang sebagian besar dari segi transportasi ini tadi diiming-imingi dengan transportasi utang sekian-sekian-sekian yang akhirnya itu membengkak seperti di Indonesia. WUS itu membengkak ya kalau dikonversikan sekitar 18 triliun sehingga menjadi 100 triliun lebih yang tadinya proyeksinya sekitar 80-90 triliun. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa yang sudah diprediksi dari awal dan tokohnya yang muncul yang kita masih ingat ini adalah Pak Luhut ya. Mm. Walaupun pada awal kerjasama dulu ada Rini Sumarno, tapi belakangan ini kan memang Pak Luhut yang sangat aktif, terutama untuk WUS. Dan kita ingat tensi tinggi kalau seandainya disinggung soal WUS bahwa Mm. WUS ini akan begini akan begitu, ketemu dengan media tuh jawabannya tensinya tinggi. Nah, ini yang sekarang kita jadi patut bertanya, kalau ini sudah pasti ada kerugian negara dalam hal ini, Mm. kerugian pada soal studi kelayakannya patut dipertanyakan, kemudian nego-negonya ya, sehingga kita tidak berhasil dan juga dengan bunga yang tinggi. Dan sekarang kita Danantara ini harus masuk dalam Ya. skema Danantara yang ditalangi utangnya lebih dulu. Ini kan boncos habis nih, Mas Hersу kita Ya, dalam dan keadaan dalam banyak kondisi. kasus ini Mbak, kalau urusannya dengan Hmm, Cina itu biasanya pasti ada cashback. Itu jadi iya. praktek yang sangat lazim, dan itu kita membaca di beberapa negara lain juga seperti itu. Itu yang sebenarnya cukup serius banget gitu kan.
Iya, jadi patut dipertanyakan juga berapa cashback yang diterima oleh orang-orang yang ada di Indonesia yang Hmm. memuluskan proyek ini. Karena yang di pihak Cinanya, kita masih ingat di pihak Cinanya kan sudah dihukum Mas Heru Iya. menterinya. Hmm. Yang kerjasama apa namanya tahun 2000 berapa ya saya lupa, masih masanya Rini Sumarno, dan kemudian orang Hmm. mempertanyakan Hmm. kalau pihak menteri yang sebelah sana itu dapat sekian, berarti Rini Sumarno dapat berapa? Ketika Hmm. itu banyak Hmm. sekali dipertanyakan seperti itu oleh para pengamat dan juga oleh netizen gitu. Hmm. Dan tapi sesudahnya Rini Sumarno tidak lagi menjabat tahun 2019 dan ini masih terus berlangsung walaupun ketika itu protes sudah banyak sekali. Sekarang kalau seandainya kita melihat, ya tapi Indonesia terkenal, ya terkenal buat apa kalau seandainya harus membayar itu, termasuk saya, termasuk Mas Hersу, termasuk Anda, orang-orang Ya. miskin ini yang seharusnya Dan teknologinya bingung, nanti ya utang itu belum lunas, teknologinya sudah ganti lagi, Mbak. Kan sudah teknologi. ganti. Ya. Hmm. Betul, betul. Jadi ketika itu kan Jonan 50 tahun aja dia nggak mau, Hmm. kan? Hmm. Untuk apa namanya selesai hutang itu Hmm. konsesinya itu sampai 50 tahun saja Jonan nggak mau. Tapi Sekarang berapa? ketika terjadi 80 ya? Berapa? 80 tahun. Hmm. Hmm. Sekarang 80 tahun dan itu tidak bisa membayari sendiri. Bahkan kalau seandainya Wika ini dibiarkan membayari, kemudian KAI ini biarkan membayari, mereka bisa kolaps Mas Hersu. Padahal ini kan Hmm. perusahaan-perusahaan yang diandalkan gitu. Coba kita lihat ya. PT Wijaya Karya membukukan bagian rugi Hmm. sebesar 542,31 miliar pada semester 1 2025. Hmm. Di atas setengah triliun itu hanya pada semester 1 2025 Hmm. dari entitas Ventura bersama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau konsorsium proyek kereta cepat WUS. Ya. Ini kalau belum kalau ditambahi yang 2024 ini kan mulai meluncur bulan Oktober 2023. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai kebanggaan gitu ya? Ini kebanggaan atau cerminan proyek yang sangat merugi. Hmm. Sekarang bahkan mau diperpanjang sampai ke Surabaya. Jadi Ya. apakah speechless kalau ngomongin ini nih kita? Ya. Oke. Jadi ya itu mau nggak mau kan jadi tanggungan karena kalau tidak ya itu kita bisa kan digugat di arbitrase kan. Oh, Ya. oh iya iya iya. Heeh. Dan kalau ini mengenai soal Pak Luhut ini ya Mas Hersu Hmm. ya, ini saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika ini cukup lucu ya, ketika Andi Sinulingga itu menjawab Hmm. pernyataan dari Pak Luhut. Hmm. Ketika Pak Luhut membela Jokowi itu soal dugaan ijazah palsu kan dia mengatakan apa gunanya ijazah begitu. Saya saja nggak tahu tuh ijazah saya sekarang ada di mana begitu. Hmm. Tapi ini ya biasa orang satu ini kadang untuk sesuatu misalnya soal ijazah pendidikan dia merasa itu tidak penting. Ini kalau seandainya Gen Z mendengar ini gimana? Udah nggak usah sekolah aja gitu kan Hmm. ya. Tapi terus Ya. kita kalau ingat bagaimana dia membanggakan orang-orang yang ada di bawahnya adalah orang-orang dengan profil yang high profile begitu. Hmm. Seperti misalnya dulu ya ada orang namanya Darmawan Prasojo begitu Hmm. yang dia ada di Sekarang apa direktur ada di PLN ya, iya, direktur betul. PLN. Yang itu kan dibangga-banggakan oleh Luhut gitu. Bagaimana dia dulu pernah, saya baca CV-nya itu luar biasa. Dia dulu pernah menjadi pembantunya John Kerry. John Kerry itu Menlu Menlu Amerika zamannya Barack Obama ya. Jadi dia pernah ada di White House, bekerja di White House gitu. Ya artinya dia membaca CV, CV-nya sangat luar. Berarti di CV itu ada bagaimana Darmawan ini sekolah sampai apa S3 kalau tidak salah ya di Amerika itu. Artinya itu kan sangat meter begitu kan. Meter ini ijazah ini masih menjadi salah satu tolok ukur begitu untuk seseorang menduduki jabatan tertentu. Tapi soal Jokowi dia denial dengan mengatakan bahwa ya nggak perlu dan bahkan kemudian mempertanyakan apa yang sudah kamu apa namanya sudah kamu berikan untuk negara. Lagi-lagi itu Hmm. narasi dari Hmm. Luhut kan. Hmm. Apa yang sudah kamu berikan untuk negara gitu. Nah, Hmm. sementara Andi Sinulingga ini apa namanya? Dia membalas itu dengan cuitan berapa yang sudah Kamu apa keruk. yang sudah kau keruk, Hmm. apa yang sudah kau keruk dari Republik ini. Ya. Bahkan ada yang meneruskan berapa yang sudah kau sedot dari Ya. Republik ini. Hmm. Luar biasa. Tapi saya rasa seharusnya jawaban seperti itu harusnya malu ya. Ya. Ya, apalagi dengan apa reputasi seperti Ya. Luhut yang selama ini ya selama 10 tahun Jokowi menjabat itu kita tahu perusahaan-perusahaannya tumbuh seperti apa. Ya. Dan kalau kita balik lagi ke kereta cepat itu ya, itu yang tadi misalnya dibatalkan tuh, kita pernah terjadi ketika Mahathir Muhammad baru saja terpilih menjadi Mhm. Iya Perdana Menteri betul. di Malaysia kan dia coba
membatalkan pembangunan kereta dari Kuala Cina. Lumpur ke Singapura ya. Mhm. Itu ke kereta Iya. Cina Mhm. pada waktu itu. Mhm. Kelihatannya heroik banget, tapi kemudian akhirnya dibatalkan karena ya kena kena penalti-penaltinya besar sekali. Jadi mau nggak mau itu harus Betul. jalan. Sama dengan yang seperti sekarang ini, yang kita Bandung ini, apalagi kalau kemudian nanti ditambah ke Surabaya, itu saya pikir sorry tuh sih, mesti nggak pakai otak tuh mikirnya kalau masih memaksakan seperti itu, karena yang ke Bandung aja udah rugi seperti itu kan. Apalagi kalau kemudian Mhm. mesti dipaksakan gitu. Ini saya nggak ngerti ada apa di balik itu kok udah tahu perusahaan rugi kok tetap dipaksakan terus gitu. Dan ini kan seperti yang Anda Mhm. sebutkan tadi, dampaknya akan menyeret perusahaan-perusahaan BUMN-BUMN yang sudah sehat seperti kereta api dan sebagainya gitu, karena dia harus menanggung beban utang itu. Jadi yang terjadi nanti Mhm. dia akan menarik apa ya, seperti menarik perusahaan-perusahaan lain untuk jatuh bersama gitu, yang BUMN yang untung itu nanti akan jatuh bersama. Dan ini penugasan-penugasan di eranya Pak Jokowi itu memang banyak membuat, terutama BUMN karya ya, itu betul-betul Iya. boncos-boncosan itu. Habis-habisan. Betul, betul. Jadi hal seperti ini mengingatkan kita kepada Tom Lembong ya. Tom Lembong yang Hmm, belum ketahuan memberikan kontribusi kerugian gitu. hmm, Belum ada kerugian negara dalam kasusnya. Bahkan sampai selesai pun hmm, hakimnya mengatakan memang tidak ada kerugian negara, hanya potensi kerugian gitu. Tapi hmm. ini sudah jelas ada kerugian. Kok Dan katanya kesalahannya karena dia menerapkan ekonomi kapitalis. Ya, kalau ini kan menerapkan ekonomi ini komunis dong berarti ya. Gitu. komunis yang kapitalis, Mas Hersу. Kita Oh tahu iya. sekarang Cina sudah tidak pantas lagi Yes. disebut sebagai Ya, ini komunis kapitalis gitu. oke. Jadi ya luar biasa kalau yang ekonomi kerakyatan seperti Hmm, kita, kok ekonomi Pancasila itu kan berpihak kepada mereka yang ada di bawah, berpihak kepada mereka hmm, yang kecil-kecil ini gitu. Sementara ya, dengan ekonomi yang berjalan pada masa Jokowi ini malah justru ya, sekarang bebannya harus dibayar oleh kami, ya, oleh ya. kita yang Oke, harus bayar pajak begitu begitu ya. ya, ya. Oke, Mbak Agi, eh, Hmm. kita hari ini cuma ngomongin ini aja ya, soal soal Wus dan Pak Luhut gitu ya. Karena identiknya yang selalu ini proyeknya Jokowi tapi yang selalu pasang badan adalah Pak Luhut gitu ya. Iya, iya, iya. Kita sebetulnya berharap Pak Jokowi juga ikut bayarlah Pak, begitu Hmm. ya. Pak Luhut juga ikut, Nah, gitu. ini Sekarang saya Pak mesti Luhut malah sekarang. mesti ini saya sebut mesti Anda salah lagi nih Mbak Agi. Yang saya pengen tuh Pak SBY gitu. Karena enggak ke IKN, sekali-kali naik bus lah gitu. Terus nanti bagaimana ininya seperti ketika Pak Jokowi dulu datang ke Hambalang, kira-kira begitu ya. Iya, iya. Iya, kita kita dengan melihat seperti ini Mas Ersu, kita jadinya eh, apa ya, memberikan apresiasi kalau saya pribadi kepada Pak SBY ya. Hmm. Sifat kenegarawanannya itu patut diacungi Ya. jempol. Dia tidak membalas dengan cara-cara yang vulgar seperti itu gitu. Yes. Oke, Mbak Agi, sampai ketemu lagi kita ya besok. Insya Allah tetap sehat, tetap semangat. Jangan semangat, tetap putus asa. Merdeka. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.